Kasus dugaan korupsi pembangunan pabrik tepung ikan di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, kembali menjadi sorotan menjelang putusan sidang. Perbedaan pandangan antara kejaksaan dan kuasa hukum terdakwa pun mencuat dalam persidangan. Perkara ini memasuki tahap akhir, menjelang pembacaan putusan majelis hakim. Merunut jalannya kasus tersebut, sebelumnya jaksa penuntut umum menilai proyek ini menyimpang, karena pabrik dianggap gagal fungsi dan tidak memiliki nilai. Namun dalam replik, jaksa mengakui bahwa mesin pabrik sempat beroperasi dan memproduksi tepung ikan. Sementara itu pihak terdakwa membantah proyek tersebut fiktif. Mereka menyebut pabrik sempat berproduksi dalam 2 tahap, dengan total hasil mencapai puluhan ton. Perdebatan juga muncul terkait metode pengadaan. Proyek yang awalnya dirancang berbasis fabrikasi disebut berubah menjadi sistem perakitan setelah anggaran mengalami penyesuaian. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat, Nurwinardi menyebut proyek tersebut sebagai pembangunan berbasis fabrikasi. Itu tanggapannya seperti apa, Pak? Bukan berbeda, Mas. Sebetulnya poin penting tadi yang saya sampaikan, bahwa perusahaan ini kita nggak pernah mengatakan bahwa mesinnya tidak ada atau total loss. Itu kan bahasa ahli, Mas, total loss. Tapi yang terjadi memang harusnya itu fabrikasi, Mas. Maka tadi saya sampaikan, fabrikasi itu harusnya ada logonya, Mas. Dan logo itu dibuat seakan-akan itu keluar dari fabrikasi perusahaan tertentu, Mas. Setelah kami cross check, kami lakukan penyidikan, dan itu terungkap di persidangan secara terbuka bahwa perusahaan tersebut tidak pernah menjual atau memberikan dukungan kepada perusahaan si pemenang lelang. Itu jelas. Jadi bukan kami pernah mengatakan ada total loss bahwa mesin nggak ada. Ada memang, tapi dibuat secara custom, Mas. Dan custom ini tentu jauh dari kualitas yang diharapkan oleh spesifikasi yang dalam kontrak. Jadi itu salah ya, Pak ya? Membuat pabrik yang custom itu salah ya? Tidak dibuatnya Ya tidak jelas, karena fabrikasi. ketentuan spesifikasi dalam lelang kan sudah ada urut-urutannya. Itu sesuai dengan RAB bukan, Pak? Jelas sesuai RAB di kontrak itu, namun faktanya yang di lapangan jauh dari standar kontrak. Itulah mengakibatkan bahwa tepung yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan standar yang dijual di masyarakat. Pernyataan itu memicu respons dari kuasa hukum terdakwa yang menilai ada kekeliruan dalam memahami konsep pengadaan. Ada statement dari Kejari Kobar terkait perkara pembangunan pabrik tepung ikan yang harus fabrikasi untuk mesin ya. Jadi begini, kita harus runut dulu sebenarnya inilah seharusnya jaksa harus berhati-hati melihat perkara ini. Juknis yang mereka katakan harus fabrikasi itu terbitnya 19 Januari 2016. Pagu anggaran itu baru terbit 10 Maret 2016. Ditetapkan dalam Permen KKP nomor 9 tahun 2016, harganya 18 miliar. Dan memang awalnya adalah fabrikasi, dalam artian pengadaan rencana untuk mesin tersebut adalah berasal dari produk Korea. Saat itu berdasarkan keterangan saksi. Nah, terjadi refocusing anggaran. Refocusing anggaran ini signifikan sekali. Ditetapkan dalam Permen KKP 36 tahun 2016. Anggaran menjadi turun 3 kali lipat, 6 miliar. Yang awalnya rencananya fabrikasi menjadi manufaktur, custom atau perakitan lah istilahnya. Nah ini kan sebenarnya menjadi tidak apple to apple apabila kejaksaan menjadikan Juknis nomor 14 tahun 2016 tadi menjadi tolak ukur dengan kenyataan yang ada di lapangan. Anggaran 18 miliar nih dibandingkan dengan realisasi 6 miliar sudah tidak masuk di akal. Hal ini dipaksakan. Statement-statement yang seperti ini harusnya dibuka betul-betul di hadapan publik bahwa ada penyesuaian atau perubahan anggaran. Jadi jangan sepotong-sepotong memberikan informasi. Kalau disebut berdasarkan RAB yang mana? Di dalam kontrak bahkan disebutkan itu manufaktur. Karena ada penyesuaian anggaran tadi. Dari 18 miliar menjadi 6 miliar. 3 kali lipat turunnya. Nah, logikanya adalah kalau pabrik itu mungkin pada saat itu adalah 18 miliar senyatanya adalah anggarannya, mungkin saja mereka menjustifikasi harusnya fabrikasi.
Tapi kini kan terjadi perubahan anggaran yang signifikan 6 miliar. Nah, itulah kenapa menjadi custom, artinya menggunakan daya pabrikasi pengadaan di lokal saja, tidak jadi menggunakan pabrikasi dari Korea. Nah, ini kan berkesesuaian dengan keterangan saksi Pak Manis Suharjo pada saat itu ketika ditanyakan kenapa perubahan anggaran tersebut yang awalnya pabrikasi. Nah, itu dijelaskan di dalam BAP, bahkan di keterangan di pengadilan berkesesuaian. Nah, bahkan keterangan dari kementerian selaku pengguna anggarannya itu fleksibel sifatnya, menyesuaikan. Ya, kita bayangkan saja lah, kalau rancangan anggaran itu kan masih berupa rancangan. Ketika terjadi perubahan anggaran yang signifikan, otomatis kan hal itu sudah dibicarakan kepada pengguna anggaran. Dan atas saran mereka juga untuk menggunakan manufaktur, artinya daya yang ada di lokal saja. Makanya kontraktor bekerja sama dengan subkontraktor untuk pengadaan tersebut adalah memberikan workshop supaya kita tahu bersama. Juknis itu tidak pernah disampaikan kepada pihak perencana, pihak kontraktor ataupun pihak pengawasan. Juknis tersebut bersifat Beleitsregel dengan kebijakan nih. Yang tahu itu kan dari pengguna anggaran ke pejabat pembuat komitmen. Nah, kontraktor ini kan orang eksternal. Kalau memang sejak awal juknis ini mereka tahu, ya pasti pedomannya adalah juknis ini. Tapi juknis ini kan tidak pernah dicantumkan di dalam kontrak. Tidak satu kesatuan dalam kontrak. Seyogianya kalau kita bicara hukumnya, harusnya di dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa pelaksanaannya mengikuti kepada juknis yang sudah diterbitkan. Kalau begitu, kalau juknis ini tidak dicantum dan tidak dijadikan satu kesatuan dalam kontrak, karena perikatan perencana, kontraktor dan juga pengawas ini kan berikat dari kontrak. Kalau di luar dari kontrak untuk diminta prestasinya kan di luar logika akal hukum gitu, ya kan? Nah, saya kira itu. Sidang pembacaan putusan yang semula dijadwalkan Senin, ditunda hingga Selasa sore, karena salah satu terdakwa dalam kondisi sakit. Majelis Hakim kini akan menentukan putusan di tengah perdebatan teknis dan dugaan kerugian negara.